di dalamku. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi Kak Desi dan Kak Rina. Wah, sepertinya hari ini ada sukacita bagi kita semua. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menenangkan hati kita. Kita akan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita bersyukur Tuhan masih terus menjaga memelihara kita sehingga pada pagi hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik kita datang menyapa Tuhan Yesus. Kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Memelihara setiap kami sehingga pada pagi ini kami boleh datang beribadah kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam pimpinan Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, wah, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Hari apa ya Kak Lina? Tahu? Boleh sebutkan enggak? Boleh. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Nah, biasanya adik-adik merayakan hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, hari ini juga hari yang sangat penting, yaitu
yaitu hari Pentakosta. Hari apa itu Kak Lina? Hari turunnya Roh Kudus. Nah, kita akan mengetahui apa saja buah-buah roh. Adik-adik ingin tahu tidak? Nah, Kak Desi juga sama Kak Lina ingin tahu nih. Nah, kita baca bersama-sama ya. Kita akan pujian buah Roh Kudus. Adik-adik bangkit berdiri. Kita menyanyikannya bersama-sama. Ada gerakannya, jangan lupa ya ikut gerakannya biar lebih hafal. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah kudus mengalir dalam hidupku, mau hidup dipimpin Roh Kudus setia. Kita akan punya ini sekali lagi. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah kudus mengalir dalam hidupku, mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah kudus mengalir dalam hidupku, mau hidup dipimpin Roh Kudus Mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. mau hidup dipimpin Roh Kudus Sekali lagi kita katakan mau hidup dipimpin Roh Kudus. mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, hari ini adalah hari yang spesial kan tadi kata Kak Desi dan Kak Lina. Hari Pentakosta. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita undang Roh Kudus hadir dalam hati kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengerti akan firman Tuhan dan memampukan kita untuk melakukannya. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Lagu ini masih baru. Ikuti kakak ya. Yuk kita tetap berdiri ya adik-adik. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang baik. Adik-adik, Roh Kudus akan hadir pada saat kita membuka hati kita firman Tuhan. Dia akan memampukan kita untuk mengerti. Yuk kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis,
ikuti dalam hati adik-adik ya. Allah Roh Kudus, hadirlah dalam hati kami, mengertikan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kamu memimpin kakak yang kamu menyampaikan cerita. Tuhan berkati dan tolong dia, berikan dia kekuatan. Berkati Kak Sui ya Tuhan, demikian juga Allah Roh Kudus, Engkau memberkati kami dengan memberikan kami pengertian akan firman-Mu. Dan mampukan kami Allah Roh Kudus, supaya kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk. Halo adik-adik, wah hari ini kakak senang sekali karena kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini kita ambil dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 40. Tapi sebelum kakak mulai cerita, kakak mau kasih adik-adik lihat satu buah video. Di dalam video itu ada sesuatu yang terjadi dengan para murid Tuhan Yesus. Wah, apa ya yang terjadi dengan mereka ya adik-adik? Nah, yuk kita saksikan bersama-sama videonya. Selamat menyaksikan adik-adik. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Wah, sungguh luar biasa ya adik-adik. Ada lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala para murid Tuhan Yesus. Tapi anehnya adik-adik, api itu tidak membakar kepala para murid Tuhan Yesus. Loh, kok bisa ya adik-adik? Wah, ternyata api itu adalah penolong yang Tuhan janjikan, yang Tuhan Yesus janjikan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Wah, siapa penolong itu adik-adik? Adik-adik tahu? Betul sekali. Penolong
itu adalah Roh Kudus. Hari ini kita merayakan Hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari di mana turunnya Roh Kudus. Wah, Roh Kudus itu siapa sih adik-adik? Adik-adik tahu nggak? Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi adik-adik, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam kita ada Roh Kudus loh. Nah, adik-adik tahu nggak Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Adik-adik, kira-kira untuk apa ya Roh Kudus tinggal di dalam hati kita ya? Roh Kudus tinggal di dalam hati kita untuk menolong kita semua. Untuk menolong kita semua. Roh Kudus adalah Roh yang selalu mengingatkan kita ya adik-adik, agar kita semua menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Karena kadang-kadang adik-adik kita nih suka lupa untuk taat kepada Tuhan, suka lupa untuk taat kepada papa dan mama. Kalau papa mama suruh belajar, kita harus langsung belajar. Kalau papa mama suruh kita tidur, kita harus langsung tidur. Itu namanya taat adik-adik. Nah, Roh Kudus juga suka mengingatkan kita kalau kita malas berdoa. Roh Kudus akan ingatkan, ayo berdoa. Nah, kalau kita malas baca firman Tuhan, Roh Kudus juga akan ingatkan kita, ayo baca firman Tuhan. Roh Kudus juga adik-adik menolong kita untuk berani memberitakan tentang kasih Tuhan bagi semua orang. Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang tadi ya adik-adik, yang kita lihat tadi, setelah Roh Kudus ada di dalam hati mereka, mereka langsung berani memberitakan tentang Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus yang rela datang ke dunia dan mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Adik-adik, Roh Kudus juga selalu mengingatkan kita kalau kita akan berbuat dosa. Contohnya nih, adik-adik mau mengambil uang papa atau uang mama, Roh Kudus akan mengingatkan, jangan, itu dosa. Atau adik-adik ketika ujian mau menyontek, Roh Kudus akan ingatkan kita juga. Jangan, itu tidak baik, itu dosa. Atau ketika adik-adik malas-malasan ketika mau beribadah kepada Tuhan, Roh Kudus juga akan mengingatkan, adik-adik harus rajinlah beribadah. Adik-adik, Roh Kudus juga mengingatkan kita untuk selalu sayang kepada papa mama, adik kakak, teman-teman, dan kepada semua orang. Dan Roh Kudus juga akan menolong kita menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Jadi adik-adik, Roh Kudus sangat kita perlukan dalam hidup kita. Kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus agar bisa hidup benar di hadapan Tuhan dan menjadi kesaksian hidup yang baik. Ingat ya adik-adik, hiduplah dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat hafalan hari ini kita ambil dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 16. Yuk kita baca bersama-sama. Sudah ketemu adik-adik? Yohanes pasal 14 ayat 16. Kita baca ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yuk adik-adik, kita baca lagi satu kali lagi ya, sambil ingat-ingat, kita sambil hafal-hafal ayat ini. Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Oke adik-adik, jangan lupa ya ayatnya dihafal lalu kirim ke kakak. Kakak tunggu ya. Yuk kita mau berdoa. Ikuti kakak di dalam hati saja ya. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami telah belajar firman. Tuhan, tolong kami agar mau hidup sesuai pimpinan Roh Kudus. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah dengarkan cerita kasih pada hari ini? Ya, kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Sui. Biarlah kita belajar ikut pimpinan dari Roh Kudus. Dengan cara apa adik-adik? Nah, kita melakukan firman Tuhan. Kita juga berdoa. Kita juga harus menghormati papa dan mama kita. Dan juga lupa kita juga harus beribadah kepada Tuhan. Terutama kita tidak melakukan dosa. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan kepada Tuhan bisa kita lakukan dengan cara mentransfer ke rekening gereja. Ataupun ada adik-adik yang tidak bisa, kita boleh simpan dulu, kita boleh memberikan kepada Tuhan pada saat kita bisa onsite gereja. Oke, adik-adik? Oke, nah, kita angkat pujian untuk meresponi firman Tuhan. Kita akan angkat pujian kasih. Nah, biarlah kita lebih mengasihi Tuhan Yesus, lebih mengasihi Roh Kudus, terutama kita lebih mengasihi sesama kita. Kita angkat pujian kasih. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh merayakan hari Pentakosta. Biarlah kami tahu Roh Kudus selalu ada di hati kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan Roh Kudus. Kami juga bersyukur telah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan pakai persembahan kami untuk memperluas gereja Tuhan di tempat ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan Roh Kudus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, ingat ya dengan pesan firman Tuhan tadi, ikuti pimpinan Roh Kudus dengan firman Tuhan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Ayo adik-adik, kita tetap berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Tidak
bersyukur Engkau mengutus Allah Roh Kudus menyertai kami, memberikan kami keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, bahkan menyertai hidup kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat dan selalu takut kepada Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, pimpinlah kami, sertai kami agar kami selalu taat kepada pimpinanmu. Berkati hidup kami satu minggu mendatang. Jaga dan lindungilah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.